Saya, Mas Rewati, atas nama pribadi dan keluarga pada kesempatan kali ini menyampaikan permohonan maaf atas tindakan dan ucapan kepada masyarakat Kota Bekasi, khususnya masyarakat di lingkungan tempat tinggal saya, dan kepada Bapak Joni, kepada Ibu Pendeta beserta jemaatnya atas tindakan dan ucapan yang kurang berkenan, untuk dimaafkan. Seorang ASN Pemkot Bekasi, Mas Riwati, yang marah-marah pada umat Kristen yang tengah melakukan ibadah berujung meminta maaf. Kasus intoleransi ini berakhir damai. Berakhirnya kasus ini dengan damai sebenarnya sangat disayangkan oleh banyak pihak. Misalnya netizen bernama Rudi Valingka. Dalam akunnya ia berkata, kalau mayoritas berakhir dengan maaf, kalau minoritas berakhir dengan kurungan. Masih sulit untuk menerapkan adil di kasus kerukunan beragama hingga sekarang. Pernyataan Rudi itu mewakili kegeraman banyak orang di atas tingkah laku Mas Riwati. Intoleransi membahayakan kerukunan. Jika masyarakat permisif terhadap perilaku intoleran, maka tidak akan ada efek jera. Hukuman sosial yang diterima Mas Riwati memang bisa dianggap sebagai salah satu dampak negatif yang diterimanya. Tapi tentunya kita berharap orang-orang lain dapat mengambil pelajaran dari kasus ini dan tidak bertindak intoleran. Faktanya, kasus seperti ini terus terulang karena pihak mayoritas hanya perlu meminta maaf, kemudian didamaikan oleh aparat hukum. Kejadian ini berbeda berlaku pada pihak minoritas. Sebelumnya, dalam sebuah video, Mas Riwati tampak berteriak kepada tetangganya yang tengah melakukan ibadah di rumah. Tindakannya tidak menghormati hukum. Dalam video itu dia mengatakan tempat ibadah itu harus ada izin, harus ada izin. Mungkin maksud Mas Riwati, beribadah itu harus mendapatkan izin. Tapi tetangga yang dimarahi Mas Riwati itu berusaha menjelaskan bahwa beribadah di rumah tidak memerlukan izin. Namun pernyataan itu tidak bisa meredakan emosi Mas Riwati. Warga sekitar yang menyaksikan kejadian tersebut juga mencoba untuk menenangkan Mas Riwati agar ia menghentikan aksinya. Setelah video tersebut menyebar luas dan menarik perhatian banyak orang, Pemkot Bekasi segera turun tangan untuk menangani ketegangan yang muncul. PJ Wali Kota Bekasi, Gani Muhammad, memberikan penjelasan bahwa insiden ini sebenarnya adalah miskomunikasi. Ia berjanji akan memfasilitasi umat Kristen untuk beribadah, tetapi ada proses yang harus dilalui terlebih dahulu. Mas Riwati pada akhirnya menyadari dampak dari tindakan dan ucapannya. Mengadakan konferensi pers bersama jajaran Dinas Pariwisata Kota Bekasi untuk menyampaikan permintaan maafnya. Saya, Mas Riwati, atas nama pribadi dan keluarga minta maaf atas tindakan dan ucapan saya, khususnya kepada masyarakat di lingkungan tempat tinggal saya, ujarnya dengan wajah menyesal. Ia juga menyampaikan permintaan maafnya kepada pendeta dan jemaat yang sempat ia marahi. Permintaan maaf itu muncul karena hukuman sosial yang diterimanya. Netizen yang geram dengan kelakuan Mas Riwati membongkar informasi pribadinya. Misalnya, Mas Riwati diketahui adalah ASN Eselon 3B golongan 4A dan menjabat sebagai Kabid Pemasaran di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Bekasi. Dari data LHKPN menunjukkan bahwa kekayaan Mas Riwati mencapai 8,7 miliar yang memicu berbagai spekulasi di kalangan netizen. Peristiwa itu memang sempat menghebohkan publik dan mendatangkan beragam komentar. Banyak netizen merasa bahwa Pemkot Bekasi kurang tegas dalam menanggapi tindakan intoleran Mas Riwati. Mereka mengingatkan bahwa beribadah di rumah tidak memerlukan izin sesuai dengan SKB 2 Menteri.
Desakan untuk Pemkot Bekasi mengambil tindakan tegas termasuk pemecatan Masriwati semakin menguat, mengingat sikap intolerannya jelas bertentangan dengan Pancasila sebagai dasar negara. Tapi kemudian, sebagaimana yang telah tersiar, Masriwati hanya membuat permohonan maaf. Pemkot tidak memberikan hukuman lebih jauh dan menganggap persoalan ini telah selesai. Bahkan, Pemkot tidak menganggap kelakuan Masriwati sebagai aksi intoleransi. Fakta ini tentu mencengangkan. Kalaupun Pemkot tidak memberikan hukuman karena perilaku Masriwati itu ranah pribadi, minimal mereka tidak berusaha mengaburkan kelakuan Masriwati sebagai bukan tindakan yang intoleransi. Sikap seperti itu hanya semakin mempertegas hukum pisau terbalik yang tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Kelakuan semacam ini harus dihentikan. Kita harus malu berbuat intoleran karena itu bentuk primitif dari pola pikir manusia yang sempit. Di tengah masyarakat yang beragam, seringkali kita melihat fenomena yang menggelisahkan terkait perlakuan terhadap mayoritas dan minoritas. Ketika seorang anggota mayoritas melakukan kesalahan seperti ujaran kebencian atau intoleransi, reaksi umum seringkali hanya berujung pada permintaan maaf. Masyarakat dan media cenderung memberikan kesempatan kedua, seolah-olah kesalahan tersebut dapat diselesaikan hanya dengan sebuah pengakuan dan permohonan maaf. Namun, situasi itu berbeda ketika kesalahan tersebut dilakukan oleh individu dari kelompok minoritas. Dalam banyak kasus, mereka langsung menghadapi proses hukum yang ketat dan tegas. Komunitas minoritas seringkali menjadi sasaran tuduhan, dan hukum seolah tidak memberikan ruang bagi mereka untuk memperbaiki kesalahan. Proses hukum yang panjang dan berbelit-belit menjadi tak terhindarkan, menambah beban yang mereka tanggung. Di mana letak keadilannya dalam situasi seperti ini? Mengapa kesalahan dari mayoritas hanya diakhiri dengan permintaan maaf, sementara minoritas harus menanggung konsekuensi yang lebih berat? Ketidakadilan ini menciptakan ketidakpuasan dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Ini juga memicu ketegangan antar kelompok, menciptakan jurang pemisah yang semakin lebar antara mayoritas dan minoritas. Ketidakadilan ini harus segera dihapuskan. Hukum harus berada di atas semua golongan. Kalau memang ingin mengedepankan restoratif justice, hal itu harus berlaku untuk kedua belah pihak. Kelompok minoritas juga harus diperlakukan yang sama. Masriwati memang berhak untuk menempuh jalan damai setelah dia memaki-maki tetangganya. Tapi harus dipastikan tindakan seperti itu tidak terulang di tempat lainnya. Faktanya ada banyak perilaku intoleran di tengah masyarakat dan hukum tampak berat sebelah. Kondisi itu mencerminkan bahwa bangsa kita belum dewasa dalam menghadapi perbedaan. Hukum kita belum bisa berlaku adil untuk semua golongan. Semoga saja dengan adanya hukuman sosial yang diberlakukan pada Masriwati itu, orang-orang yang hendak bersikap intoleran menyadari bahwa perbuatan itu salah. Kita hidup di negara yang sama, satu untuk semua. Perilaku intoleran dan semena-mena pada minoritas itu tingkah primitif dan memalukan.